Halo, sekarang kita akan membahas 9 soal termokimia, khususnya untuk persiapan PTS. Ya, oke, kita mulai. Nomor 53. Dengan menggunakan gelas plastik sebagai kalorimeter, berarti kita akan membahas persoalan tentang kalorimeter. Di kalorimeter, pada saat menghitung delta H, rumusnya delta H sama dengan minus Q reaksi per mol Z. Nah, ini berarti ada dua makna ya. Q ini maknanya adalah Q sama dengan M C delta T atau Q macet. M dan C-nya ini milik air, massa dan kalor jenis. Ini adalah perubahan suhu. Berarti membutuhkan suhu awal dan suhu akhir. Oke. Di opsinya sudah mulai kelihatan ya, apa yang diperlukan data-datanya. Nah, sedangkan yang di bawah itu mol Z. Ini adalah mol Z. Ya. Kalau jenis reaksi kalorimeter itu adalah reaksi penetralan, seperti contoh soal kita adalah urutan basa, NaOH, basa, itu termasuk basa, dan HCl termasuk asam, maka ini termasuk reaksi penetralan. Mol Z yang diperoleh itu langsung saja dengan mengalihkan molaritas konsentrasi dengan volumenya. Ya, oke, paham ya? Molaritas kan sudah kelihatan kan, 1 molar, volumenya masih dalam mili, tinggal dijadikan ke liter. Nah, untuk M-nya ini diperoleh dari volume campuran, ya. Nah, volume larutan dianggap dengan sama seperti volume air, larut air. Jadi kalau kita ingin menghitung massa yang diperlukan di rumus itu, berarti kita jumlahin 50 dengan 50 itu. Nah, kan timbul pertanyaan, itu masih mililiter kan? Satuannya 50 dan 50, berarti kita mendapatkan volume total larutan dulu kan, itu 100 mili. Itu langsung dikonvert menjadi massa. Sama dengan 100 gram. Hal ini karena rho air itu sama dengan 1 gram per mililiter. Paham ya? Kalau jenis air sekitar 4,2 begitu kan ya. Berarti yang dibutuhkan untuk menghitung delta H adalah volume campuran, suhu awal dan suhu akhir. Mungkin perlu ditambah dengan kalor jenis juga. Oke, paham ya? Lanjut ke nomor 55. 55 diberikan diagram siklus reaksi. Ditanyakan delta H1-nya di sini. Nah, ini persis seperti menghadapi vektor, untuk khususnya menghitung resultan vektor dengan metode poligon. Delta H1 dengan arah panah dari A ke B diperoleh dari penjumlahan A, jalurnya A ke C, arah panahnya, itu menunjukkannya positif ya. Positif delta H2. Lalu lanjut C ke D juga arahnya keluar dari C ke D plus delta H3. Sementara dari D ke B, arah panahnya kan berlawanan ya, berarti dia minus tuh. Minus delta H4. Kita hitung 120 tambah 45 dikurang 60. Diperoleh delta H1 sebesar 120 kurang 15. Tentu positif ya. Positif 105 kJ. Paham ya? Oke, lanjut. Nomor 57. Diketahui entalpi pembentukan standar. Jadi ini adalah ciri khas kita ingin menghitung delta H dari reaksi ini dengan menggunakan data entalpi pembentukan standar atau biasa disebut delta HF ya. F itu formation. Nah, delta F digunakan untuk menghitung delta H dengan cara seluruh jumlah atau sigma HF di ruas kanan ya atau produk ya dikurang seluruh jumlah sigma HF-nya di sebelah kiri atau reaktan. Kecuali oksigen. Oksigen itu kan termasuk jenis molekul unsur atau tunggal ya. Pokoknya yang tunggal bukan senyawa itu tidak memiliki delta HF-nya. Oke, lanjut. Kita hitung sekarang ya. Dan ingat ya, koefisien juga dikalikan kepada si HF itu. Lanjut. Berarti delta H sama dengan 3CO2, berarti 3 dikalikan minus 394. Ditambah 4H2O, berarti 4 dikali milik H2O minus 286. Dikurang C3H8, yaitu min 104. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah minus atau plus. Hasilnya adalah 2222 dengan tanda apa? Ya, sebentar, cek dulu. Minus 2222 yang B. Lanjut nomor 59. Ketahui kalau pembakaran
Siklopropana, ya ini bukan siklus propana ya, kita perbaiki. Ini adalah maksudnya siklopropana. Siklopropana termasuk senyawa siklis, alkana yang bersifat siklis. Ya, siklis itu artinya kan tertutup ya, rantai tertutup. Siklo. Nah, gambarnya seperti ini. C2-nya 3 kali ya. Jadi C-nya berikatan tunggal, lalu tiap C-nya itu berikatan dengan H. Ya. Nah, termasuk alkana ya kan? Soalnya CnH2n plus 2. Berapakah kalor pembentukan dari siapa? Kalor pembentukan dari siklopropana. Nih, yang diminta ini. Tuh. Oke. Nah, berarti kita akan coba buat reaksi dari hapus saja ya. Tiap-tiap reaksi dari formasi yang diketahui itu ada pembakaran siklopropana, pembakaran karbon, dan pembentukan air. Ya. Oke, kita mulai. Pembakaran siklopropana berarti ini C kali 3 C3 H6 dibakar kan, plus O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Delta H-nya disebut sebagai min A. Begitu. Setarakan koefisien C-nya 3, seluruh O-nya 6 tambah 1, 7, berarti 7/2. Lanjut. Pembakaran karbon, berarti C plus O2 menghasilkan CO2. Sudah setara langsung ya. Delta H-nya adalah minus B. Pembentukan air dari H2, gas hidrogen, gas oksigen menghasilkan H2O. Setarakan, hanya udah setara, O-nya harus setengah di sini, di O2 ya. Delta H-nya adalah minus C. Target kita adalah pembentukan siklopropana. Nah, target itu kita buatlah di sini. Targetnya pembentukan siklopropana. Berarti C plus H2 plus ya. C plus H2. C plus H2 menghasilkan C3H6. Ditanya delta H-nya, ya kan? Nah, reaksi target tersebut disusun dari 3 tahapan reaksi di atas yang diatur. Seperti kita lihat di sini. Ada C3H6 sebagai target, ada di sebelah kanan. Sementara di reaksi ini masih ada di sebelah kiri. Kita putar balik ya, tanpa mengubah koefisiennya, karena udah sama kan. Jadi kalau kita balik 3 CO2 plus H2O, ini kurang ke atas ya. Coba kita atur ke atas lagi. 3 CO2 plus H2O panah C3H6 plus 7/2 O2. Delta H-nya pun ikut dibalik ya, menjadi plus A. Dah. C, atom karbon C di kiri. Reaksi di sini juga sudah di kiri tanpa ada pengubahan sama sekali karena sudah setara koefisiennya. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Delta H-nya pun tetap min B. Yang ketiga, H2 tetap di kiri juga, berarti ini pun juga tidak ada perubahan sama sekali. Oke, paham ya? Berarti kita hitung delta H di target kita adalah jumlah dari ini semua. A kurang B kurang C. Ya. Oke. Jawabannya mana? Oh, ternyata targetnya belum disetarakan kan? Ya kan? C3H6, C-nya kan 3. Pasang 3 di sini, pasang 3 di sini juga. Berarti ini harus disesuaikan dong reaksi ini. Kalikan 3. Kalikan 3 juga. Sampai min B pun juga harus dikalikan 3. Delta H-nya harus dikalikan dengan pengali tersebut. Min 3B. Dan begitu juga untuk H2 ya di bawahnya. Dikalikan 3, ini menjadi 3/2 bukan? Ya kan? Dikalikan 3, ini menjadi min 3C. Berarti kita koreksi. Jawabannya A kurang 3B kurang 3C. Jelas ya? Oke. Kita lanjutkan nomor 61. Ada 2 jenis reaksi ya. Jadi ini masih reaksi bertahap ya. Misalnya delta H reaksi dari NO2
menghasilkan N2O4. Kita buat target dulu, reaksi targetnya NO2 panah N2O4. Setara belum? Jadi kita selalu periksa ya, apakah sudah setara atau belum. Berarti N-nya harus 2, O-nya harus 4. Oke. Nah, reaksi target ini diperoleh dari utak-atik reaksi di atasnya. Kita lihat NO2 di sebelah kiri. Berarti reaksi ini harus diputar balik ya, dan dikalikan koefisiennya. Menjadi 2NO2 ya, dikalikan 2 gitu. Jadi diputar balik terus dikalikan 2. Panah 2NO plus 2 kali setengah itu O2. Delta H sama dengan berapa? Kalau dibalik berarti kan minus B ya, dikali 2 minus 2B. N2O4 berada di kanan, dan ini pun sudah berada di kanan. Koefisien sama-sama 1, jadi tidak ada perubahan. 2NO plus O2 panah N2O4, delta H-nya tetap A. Oke, delta H itu penjumlahan dari kedua tahapan tersebut, yaitu A min 2B. Jawabannya D ya. Oke. Oh ya, untuk menunjukkan proses eliminasinya atau cancel out-nya, yang bisa dicoret siapa? Ini kan, bisa dicoret, ini pun bisa dicoret. Oke, lanjut. Nomor 63, itu masih sama reaksi bertahap. Tapi uniknya, targetnya kita harus tentukan. Jadi ketiga reaksi yang ada, kita putuskan yang paling bawah itu adalah targetnya. Jadi ini adalah target. Nah, sebaiknya target kita tulis lebih dulu di sini. 2Ca plus O2 panah 2CaO. Dia sudah memiliki delta H sebesar R. Siapkan penyesuaian dari tahapan-tahapan di atasnya. Untuk kalsium, di sebelah kiri dan koefisiennya 2. Berarti ini tetap diposisikan seperti itu, tapi dia harus dikali 2 dia. Menjadi 2. Ini sebentar, ini dihapus dulu ya. Hapus dulu. Oke. Kita lanjut. 2Ca plus 2H2O panah 2CaO plus 2H2. Delta H-nya adalah 2P. Lalu kita melihat CaO. CaO di posisi, ya sudah berada di sebelah kanan juga kan? Ada di sini kan? Nah, kita sesuaikan posisi oksigen. Di reaksi yang kedua ini, oksigen sudah berada di posisi sebelah kiri. Tinggal kita kalikan saja berapa? Kalikan 2 ya. Supaya menjadi koefisiennya 1. Ya, dikalikan 2. Kita mulai. 2H2 plus 2 kali setengah menjadi 1. Ya. Dan 2H2O. Delta H-nya sama dengan berapa? 2Q. Oke, paham ya? Nah, ini eliminasinya yang habis itu siapa aja? Ini habis 2H2A. Terus apalagi yang habis? Nih, 2H2O habis ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung, kita susun penjumlahannya. 2P tambah 2Q sama dengan R. Opsi yang diminta posisinya ada tuh. 2P sama dengan sebagai subjek. Berarti R dikurang 2Q. Jawabannya A ya. Oke, paham ya? 67. Diketahui tapi pembakaran ya, pembakaran gas metanol, karbon, dan hidrogen berturut-turut. Berapakah kalau pembentukan metanol? Ditanya kalau pembentukan metanol atau CH3OH. Gimana kalau kita buat dulu reaksi targetnya? Yaitu pembentukan metanol. Ya. Metanol mengandung C, H, dan juga O. H-nya harus gas oksigen, O-nya hidrogen dan oksigen maksudnya. Nah, CH3OH, setarakan dulu, jangan lupa setarakan dulu. Di kanan hanya 4, berarti di sini 2. Di kanan O-nya 1, berarti ini setengah. Nah, ini adalah target kita. Susun sekarang dari informasi di soal. Pembakaran gas metanol, berarti CH3OH itu dibakar. CH3OH dibakar, mungkin sebaiknya ditulis di tempat lain aja ya. Pembakaran gas metanol, CH3OH plus oksigen panah CO2 plus H2O sebesar minus 764 ya. Delta H-nya minus 764. Nah, tapi di target kita kan CH3OH ada di sebelah kanan. Dia masih ada di kiri. Oh ya, ini juga harus setarakan dulu. Selalu jangan lupa ya. C-nya 1, oke. Kanan kiri. Di kiri hanya 4. Berarti ini harus pasang koefisien
2, ini terlalu dekat ya penulisannya. Bentar. Berarti H-nya harus 2H2O. Oke. Di sebelah kanan total O-nya berapa? O2. 2 tambah 2, 4. 4 di sini sudah ada 1 buah O kan? Berarti 3. Berarti di sini harus 3/2. Nah, ini harus diputar balik nih sekarang. Dia harus diputar balik supaya posisinya di sebelah kanan. Jadi kita tulis ulang. CO2 plus 2H2O mana? CH3OH plus 3/2O2. Begitu juga delta H-nya. Min 764 ini dikalikan berapa? Bukan dikalikan, tapi diputar balik menjadi berubah statusnya. Paham ya? Oke. Kemudian ada juga pembakaran karbon. Pembakaran karbon C. Nah, ini posisinya udah sama dengan target ya, posisi C ya. Langsung kita tulis C plus O2 masukkan CO2. Berarti udah setara juga ya. Delta H-nya tetap min 393,5. Yang terakhir adalah pembakaran gas hidrogen. Kalau hidrogen dibakar, berarti dia H2 plus O2. Nah, cocokkan posisi H2 yang ditarget. Ada sebelah kiri kan? Iya, coba koefisiennya 2 nih. Nah, berarti putusannya bagaimana? Nah, ini kan awalnya begini nih. Ya kan? H2-nya udah sama. O-nya harus dikalikan setengah. Berarti harus dikali 2 nih dia. Itu pun mempengaruhi delta H yang diberikan di soal yang awalnya adalah berapa? Minus 285,85. Otomatis kalau kita ingin menyesuaikan koefisiennya, persamaan reaksi dikali 2 semua, berikutnya delta H juga harus begitu. Paham ya? Berarti ini dikali 2, 2 dikali setengah sama dengan 1, 2H2O juga muncul, dan min 285 dikali 2. Ya, berarti delta H-nya adalah penjumlahan dari ini semua. Oke, berapa jumlahnya? Dijumlah hasilnya adalah minus 201,2. Hati-hati, ternyata di opsinya tersedia jawaban yang salah. Kalau kita lupa mengalihkan 2, maka hasilnya adalah yang D. Jadi ini jawabannya adalah yang C. Oke, paham ya? Lanjut. 2 soal lagi, terakhir. Nomor 83 mengenai energi ikatan. Diberikan data energi ikatan berikut. Untuk menghitung entalpi berdasarkan energi ikatan, maka kita harus lakukan proses yang berkebalikan dengan yang di atas, yang delta HF tadi, ya kan? Nah, ini sigma D kiri atau pemutusan ikatan dikurang sigma D yang kanan atau pembentukan ikatan. Sebelumnya kita buat dulu yuk itunya apa namanya? Struktur ikatannya. C38, C-nya ada 3, dia termasuk alkana kan ya? Karena CnH2n plus 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ikatan dengan H. Oke. Nah, reaksi dengan gas klorin. Cl. C3H7Cl kalau kita buat gambarnya mirip seperti yang kanan. Nah, cuma sebuah H-nya sudah disubstitusi oleh Cl. Jadi sini H. Oke. Ditutup oleh hasil HCl. Nah, seperti itu. Oke. Sebelum mulai, kita bisa melakukan proses eliminasi ya. Kalau kebetulan melihat ada yang sama kiri sama kanan. Kita mulai. Ini sudah dicoret ya, ikatan CH. Nah, kalau begitu semua ikatan CH yang sama kiri kanan kita coret dulu ya. Ini membantu meringankan pekerjaan kita. Begitu juga antar karbon. Coret bersamaan dengan apa yang ada di sebelah kiri dan kanan. Nah, tertinggal. Siapa yang tertinggal sekarang? Yang tertinggal itu adalah ikatan C single H, CaCl, CCl, dan HCl yang ada di kanan. Kita mulai ya. Kita mulai berarti delta H-nya sama dengan di kiri CH ditambah Cl, kemudian dikurang semuanya di kanan. Adanya siapa tuh? CCl dengan HCl. Sekarang kita isi angka-angka ya. Sama dengan CH-nya, C single H-nya 423, tambah CL 242, dikurang CCl 328, HCl 431.
Berapa hasilnya? Hasilnya adalah minus 94 kJ per mol. Yang B ya, paham ya? Oke, yang terakhir, nomor 87. Kalau kita ingin mencari lagi apa yang sama kiri kanan untuk dicoret, ternyata tidak ada sama sekali. Ya kan? Kita melihat adanya 4 buah CH, kita langsung aja kalau gitu ya. Adanya 4 buah CH, ini udah langsung menghitung delta H sama dengan 4 buah CH, 4 buah CH, ditambah 2O, ikatan rangkap O, dikurang C double O ini, C rangkap 2O ini ada 2, berarti 2 kali C double O, yang ditambah oleh, nah hati-hati, OH itu ikatannya ada 2, dikalikan 2, berarti menjadi 2 kali 2 sama dengan 4 ya, 4 kali OH. Lagi ikatan OH nanti. Oke, kita mulai. Delta H sama dengan 4 dikali C double H-nya mana? Tuh, 2. Yang ditanyakan justru, ya kan? Ini kita misalkan sebagai X saja ya. Oke, cukup. Plus 2, jadi tanya tuh adalah energi ikatan rata-rata CH ternyata. Maaf. Energi ikatan rata-rata dari si CH. Ya. Sementara reaksinya sendiri sudah diketahui. Hasilnya minus 109 nanti. Kita akan gunakan. Oke. O double O itu berapa? Ya, tidak di informasinya lagi. 1, 2, 3. Urutan yang ketiga. 335. Dikurang. Tanda minusnya tembus saja ke dalam ya. Jadi minus 2 dikali C double O. Yang pertama urutannya 243. Min ketemu plus jadi min. 4 dikali OH. Atau HO ya. 43. 2. Sama dengan jangan lupa. Minus 109. Lalu. Diproses 4X-nya sama dengan 1435. Maka X yang merupakan energi ikatan rata-rata CH tersebut sebesar 358,75. Oke.